Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mengawali presentasi kali ini. Presentasi dari kelompok kami yaitu yang berjudul Strategi Restorasi Kawasan Pesisir terhadap Abrasi dan juga Pembukaan Lahan di Kawasan Mangrove secara ilegal di daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Biau. Di fase pertama terdapat persiapan dan juga perencanaan, di mana persiapan dan perencanaan ini terdapat beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama itu ada masalah. Nah, masalah di sini terdapat 3, yaitu kawasan pesisir yang telah mengalami abrasi akibat ombak laut, lalu kawasan pesisir yang telah mengalami pembukaan lahan secara ilegal, lalu kawasan pesisir yang telah terabrasi sehingga mengalami pengikisan. Lalu, terdapat masalah juga terdapat tujuan. Nah, tujuan di sini ada 2. Yang pertama, untuk menahan sedapat mungkin dan mencegah kawasan pantai dari abrasi sehingga tidak memperparah pengikisan pantai. Lalu yang kedua, untuk mencegah pembukaan lahan hutan mangrove secara liar agar ekosistem mangrove ini dapat terjaga. Persiapan dan perencanaan juga melibatkan mitra kunci untuk mengidentifikasikan secara jelas penanggung jawab institusional dalam memimpin kajian ini. Dan suatu kajian perlu juga instansi yang menjadi rumah dalam negara yang bersangkutan sebagai penghubung. Nah, kemitraan antara beberapa lembaga sangat penting dan juga tidak hanya untuk menjamin kredibilitas dan tindak lanjut temuan kajian, tetapi juga untuk menyediakan pusat institusional di mana di sekitarnya dapat dibangun pendekatan kolaboratif multisektoral dan juga multi pemangku kepentingan untuk melaksanakan mekar. Lembaga aktual yang terlibat dapat berupa aparat desa, masyarakat, dan juga aparat penegak hukum. Nah, di sini kami juga menyusun tim mekar untuk dapat mengkoordinasikan dan memimpin jalannya kajian tersebut, di mana ketua timnya yaitu adalah Ma'ruf Talibob, dan ahli tata guna yaitu adalah Wahyu Ramadan, ahli ekonomi yaitu Yuliana Robot dan juga Megawati Haki, ahli ilmu sosial yaitu Melgiati Safi'i dan juga Kiki Fitriani. Lalu untuk persiapan dan juga perencanaan ini membutuhkan keluaran dan cakupan kajian untuk melakukan pemetaan kawasan pesisir yang telah terabrasi sehingga dapat mengatasi terkenanya pengikisan pantai dan juga mencegah pembukaan lahan hutan mangrove secara liar. Nah, di sini ada keluaran yang diharapkan dari kajian ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, terdefinisikannya kawasan prioritas untuk restorasi. Lalu yang kedua, terprioritasnya instrumen kebijakan yang ada dan juga terstruktur. Lalu yang ketiga, tuan rumah potensial untuk upaya rentan nasional. Dan juga keempat, itu teridentifikasi opsi-opsi yang sesuai untuk restorasi kawasan pesisir. Nah, untuk stratifikasi kawasan kajian ini juga ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk mencegah kawasan pesisir agar terhindar dari abrasi, di mana abrasi ini merupakan suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut, arus laut, atau pasang surut laut yang bersifat merusak. Nah, abrasi ini biasanya disebut juga dengan erosi pantai. Kerusakan garis pantai ini akibat abrasi dapat dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Stratifikasi ketiga yaitu mempertimbangkan aspek ekologi keanekaragaman hayati sumber daya alam yang tersedia. Nah, secara keseluruhan, konservasi sumber daya alam hayati KSDAH adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya itu dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan juga meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Lalu yang kedua itu adalah mencegah penebangan liar secara berlebihan. Nah, sumber daya hutan adalah segala sesuatu yang terdapat di hutan dapat dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seiring dengan berjalannya perkembangan zaman dan bertambahnya kebutuhan manusia, gangguan-gangguan keamanan hutan disebabkan penebangan hutan bakau secara liar. Nah, hal ini terjadi disebabkan belum tuntasnya penertiban dapur anak tanpa izin industri. Nah, pembukaan lahan untuk pertambakan udang tanpa izin terjadi disebabkan belum efektifnya sasaran penyuluhan dan belum ada latihan ketertiban masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.
serta kurangnya pengendalian dan juga pengawasan oleh aparat-aparat yang terkait dan belum direalisasikannya batas kawasan hutan mangrove yang definitif dan juga penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu mempergunakan hutan sebagai salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan akan tanah-tanah untuk pertambakan, pertanian, dan perkebunan akan mengakibatkan perombakan hutan menjadi tanah untuk ditanami. Nah, akibatnya dari penebangan liar ini gangguan penggunaan lahan untuk pemukiman, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan sehingga terdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungannya ini ada beberapa. Itu yang pertama, sehubungan dengan hasil laporan dari kami, yaitu yang pertama terjadinya instruksi air laut merupakan peristiwa pembebasan air laut ke tanah daratan. Lalu yang kedua, turunnya kemampuan ekosistem, mendegradasi sampah organik, minyak bumi, deterjen, dan juga sehingga dapat mencemari laut. Lalu yang ketiga, berkurangnya beraneka-ragaman hayati di wilayah pesisir. Lalu yang keempat, meningkatnya abrasi pantai. Yang kelima, ini kurangnya tempat berlindung, sumber makanan, tempat memijah, dan juga bertelur laut, biota laut. Lalu yang keenam yaitu turunnya kemampuan ekosistem untuk menahan tiupan angin dan gelombang air laut. Lalu yang terakhir itu meningkatnya pencemaran pantai. Yang saya akan bahas di sini yaitu yang pertama ada identifikasi opsi rentang, kemudian identifikasi kriteria kajian dan rencana kerja. Nah, kita langsung masuk pada mengenai identifikasi opsi rentang, di mana pada identifikasi opsi rentang ini kita menganalisis dan mempertimbangkan lokasi kawasan hutan, yaitu membagi kawasan antara kawasan hutan, kawasan hutan lindung, kawasan lahan perkebunan, dan kawasan pemukiman warga. Kemudian mengenai identifikasi kriteria kajian, di mana pada identifikasi kriteria kajian ini kita menyesuaikan letak geografis, fungsi ekologis, dan potensi sumber daya alam dan pertumbuhan sosial ekonomi. Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini tergantung pada operasional dan waktu pelaksanaan. Kemudian pada rencana kerja, data yang diperlukan di sini yaitu kita berpikir mengenai data jenis apa yang akan kita perlukan. Kemudian walaupun sebagian besar data kemungkinan akan dibutuhkan dalam bentuk spasial, baik dalam bentuk telah terpetakan atau dalam bentuk mudah dipetakan. Kemudian data lain akan tersedia dalam bentuk laporan dan studi kontekstual, kemudian terutama data yang terkait dengan kebijakan, strategi, dan program serta berbagai jenis data sosial ekonomi. Kemudian data yang diperlukan di sini yaitu yang pertama yaitu data penduduk sekitar, kepala kakak, dan anggota keluarga. Kemudian data luasan daerah kawasan pesisir, kemudian data luasan hutan mangrove yang mengalami pembukaan lahan, kemudian data faktor kerusakan lingkungan atau dalam hal ini yaitu dokumentasi, laporan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian data pendapatan masyarakat yang diperoleh dari kawasan pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengumpulan data dan analisis data yang masuk dalam tahap 2 dengan judul Strategi Restorasi Kawasan Pesisir terhadap Pembukaan Lahan Kawasan Mangrove secara ilegal di daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Biau. Nah, pada tahap 2 ini di sini terdapat pengumpulan data. Yang pertama, data penduduk. Pada data penduduk kami mendapatkan jumlah total
yaitu 110.700 jiwa, dengan laki-laki berjumlah 56.090 jiwa dan perempuan 54.610 jiwa. Dengan jumlah kecamatan yaitu 11 kecamatan dan jumlah desa yaitu 123 desa. Selanjutnya data luasan pesisir dan mangrove. Luas areal hutan mangrove di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu dengan luas total 3.196,68 hektar, tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Atinggola dengan luas total 240,52 hektar, Kecamatan Kuandang 1.276,8 hektar, Kecamatan Anggrek 1.215,5 hektar, Kecamatan Sumalata 219,1 hektar, dan Kecamatan Tolenggula 157,64 hektar. Berdasarkan data tahun 2015, adapun kondisi ekosistem di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut. Ekosistem mangrove dengan luas 3.109,56 hektar dalam kategori baik, sedangkan 1.836,75 hektar masuk dalam kategori rusak. Untuk ekosistem terumbu karang dengan luas 731,54 hektar masuk dalam kategori baik dan 209,50 hektar masuk dalam kategori rusak. Sedangkan pada ekosistem padang lamun dengan luas 494 hektar masuk dalam kategori baik. Selanjutnya data kerusakan pesisir dan mangrove. Mangrove yang tersebar sporadik dan relatif sempit di kawasan pesisir Gorontalo Utara mengalami tekanan yang berarti. Data DKP pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sejumlah 3.084,64 hektar atau sekitar 17,9% dari total luas mangrove di Gorontalo mengalami kerusakan, di mana seluas 1.107,93 hektar atau 35,9% total kerusakan terjadi di pesisir Gorontalo Utara. Selanjutnya, pemetaan geospasial kesempatan restorasi. Sini kami mengambil Kecamatan Biau dengan luas wilayah 219 km bujur sangkar dan data penduduk diambil tahun 2015 yaitu 35.615 jiwa. Kemudian pada Kecamatan Biau ini terdapat 7 kelurahan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan laporan kami. Yang selanjutnya itu ada analisis ekonomi, yaitu masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat, baik itu nelayan, pembudidaya ikan dan lain sebagainya, yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah, masih belum tertata baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang relatif berada di bawah tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna penentuan kebutuhan masyarakat pesisir. Selanjutnya ada analisis karbon.
yaitu cadangan karbon biomasa dan cadangan karbon organik tanah di kawasan mangrove, yaitu sebesar 58 ton per hektar dan 950 ton per hektar. Sedangkan untuk hasil rata-rata cadangan karbon total yang yaitu sebesar 978 ton per hektar. Besarnya potensi cadangan karbon akan memberikan potensi yang besar pula terhadap cadangan karbon total. Potensi biomasa mangrove berbanding lurus dengan cadangan karbon mangrove dan potensi serapan gas CO2, di mana semakin tinggi nilai biomasa, maka semakin tinggi pula nilai karbon dan kemampuan penyerapannya. Kemudian ada faktor keberhasilan kunci. Faktor keberhasilan kunci ini ada 3 tema. Yang pertama ada motivasi, kemudian kemungkinan, dan yang ketiga itu implementasi. Untuk bagian motivasi itu yang pertama ada manfaat, yaitu untuk upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir secara lestari. Kemudian ada pengetahuan, yaitu upaya peningkatan kawasan pesisir dilakukan secara terbuka atau publik. Kemudian ada persyaratan ilegal, yaitu upaya pemerintah dalam mengadakan aturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam. Untuk bagian kemungkinan, yang pertama ada kondisi ekologis, yaitu kondisi berupa tanah, air, iklim yang masih alami dan sesuai untuk restorasi. Kemudian kondisi pasar, yaitu tingginya harga jual dan minat masyarakat. Kemudian ada kondisi kebijakan, yaitu terdapat tanda larangan dalam mangrove. Dan yang terakhir itu kondisi sosial, yaitu masyarakat lokal dapat memanfaatkan dari kegiatan restorasi. Untuk bagian implementasi ada rencana teknis, yaitu rancangan restorasi memiliki dasar teknis dan ketahanan terhadap sumber daya alam yang tersedia dalam berbagai kawasan. Kemudian ada analisis keuangan. Yang pertama ada biaya peluang. Di biaya peluang itu ada hasil ekonomi pesisir, kemudian pendapatan sekitar pesisir, dan yang terakhir itu pembangunan lainnya. Kemudian biaya transmisi, yaitu biaya perencanaan pengolahan, kemudian biaya kompensasi, kemudian biaya infrastruktur. Dan yang ketiga biaya implementasi, yaitu biaya monitoring dan biaya perawatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melkiani Safi'i. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap 3, yaitu tentang hasil dan rekomendasi. Di mana untuk hasil dan rekomendasi ini, yang pertama itu terdapat validasi hasil. Untuk validasi hasil itu sendiri, fase ini telah melibatkan para staf senior departemen atau kementerian, yaitu Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, Camat Tomilito, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah desa, dan para pemangku kepentingan penting seperti misalnya kelompok tari lokal, kamar dagang, masyarakat adat atau asosiasi perkumpulan berbagai masyarakat itu berkumpul bersama-sama untuk menilai kesimpulan dan rekomendasi kunci secara kritis. Baiklah, dan yang kedua yaitu umpan balik dari pemerintah lokal, di mana pemerintah desa
desa ini mendukung program restorasi yang akan ditawarkan demi keberlanjutan pelestarian wilayah pesisir dan hutan mangrove. Aktivitas masyarakat perlu diatur dan dikontrol oleh pemerintah desa apabila masuk ke kawasan mangrove tersebut. Kebijakan pemerintah desa sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam membuat aturan ataupun larangan sehingga program restorasi ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga untuk perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan mangrove secara lestari dan berkelanjutan, di mana untuk pengambilan ikan, udang dan lain-lain di kawasan pesisir dan kawasan mangrove ini untuk diperdagangkan juga harus bisa dikontrol oleh pemerintah desa tersebut. Yang ketiga yaitu ada opsi pendanaan. Di sini opsi pendanaan itu ada sosialisasi, pelatihan dan perawatan. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi sendiri yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal terkait kegiatan perencanaan restorasi. Yang kedua yaitu peningkatan. Yang kedua yaitu pelatihan. Pelatihan yaitu meningkatkan pemahaman dan kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia pada kawasan pesisir dan hutan mangrove. Yang ketiga yaitu perawatan. Perawatan di sini yaitu memantau aktivitas masyarakat dalam pemenuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada rekomendasi untuk implementasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan instansi terkait restorasi kawasan pesisir dan hutan mangrove. Yang kedua yaitu pemantauan secara berkala terkait analisis kebutuhan pemenuhan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan restorasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.